Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut penjelasan atau syarah matan yang dibawakan oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Muhammad Al-Qasim hafizahullah, imam dan sekaligus khatib Masjid Nabawi. Semoga Allah merahmati beliau, menjaga beliau. Oke, kita kemarin sebelumnya ada 3 video kita telah menjelaskan, mempelajari bersama-sama. Itu yang kita sudah selesaikan itu dars pertama ya. Di sini kita lihat perbedaannya tuh sini. Di darsnya tulisannya. Itu dars yang pertama. Kalau ini dars asani. Dars asani. Pembelajaran yang kedua. Jadi dibagi-bagi ya. Transkripnya sama syekhnya. Videonya juga begitu. Nah, saya bagi-bagi lagi penjelasannya, videonya biar lebih ringkas dan tidak cepat bosan. Jadi pelajarannya sedikit-sedikit. Qalilan fa qalilan, syai'an fa syai'an. Insyaallah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الشيخ سليمان بن حسين الجمزوري رحمه الله تعالى في نظم تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن أحكام النون الساكنة والتنوين. نعم. للنون إن تسكن. لما وضع هذه المقدمة بدأ يشرع في تفصيل ما ذكره، لأنه قال في النون والتنوين والمدود، فبدأ في أحكام النون الساكنة والتنوين. قال أحكام النون الساكنة والتنوين. Oke, kita sama-sama pelajari. Lama wada'a hadhil muqaddimah, dan saat dibuatnya ini atau setelah dipaparkannya muqaddimah, selanjutnya adalah beliau memulai dengan memaparkan rincian yang lainnya seperti yang telah disebutkan beliau ya, yaitu finnuni wat tanwini wal mududi. Fabada bi ahkamin nun sakinah wat tanwin. Maka dimulai dengan setelah muqaddimah tadi dimulai dengan ini, hukum nun sukun dan hukum nun sukun, hukum nun as-sakinah dan tanwin. الفرق بين النون الساكنة والتنوين أن النون الساكنة تكتب لفظا وتنطق وصلا ووقفا. Ya. Jadi ini yang saya lingkari biru ini, itu dinyatakan di sini perbedaan antara nun sakinah, nun mati dan tanwin. Nah, apa sih perbedaannya? An-nun as-sakinah tuktab wa tuntak waslan wa waqfan. Kalau nun sukun itu, nun mati atau nun sakinah itu tertulis dan dia terbaca pada saat bersambung dan ketika berhenti. Saya ulangi, nun sakinah, nun mati itu dia tertulis ya, ada wujudnya dan dia terbaca tuntok pada saat tersambung dan pada saat berhenti. Lanjut. أما التنوين سواء كان بالرفع أو النصب أو الخفض فينطق وصلا ولا يكتب ولا ينطق وقفا. Oke. Jadi adapun tanwin dijelaskan itu sama seperti rofa, nasab, khafat. Ini pembahasan nahwu. Ya sama seperti itu. Maksudnya dia hanya tanda, sebagai tanda, alamat ya. Ini sebagai alamat fakot. Tapi dia itu
dia terbaca pada saat bersambung dan dia tidak tertulis seperti huruf tanwin ya. Kalau tanwin kita tahu bersama. Wala yuntaq waqfan, dia tidak terbaca atau dia tidak dibaca ketika waqaf. Nah, penjelasannya yang akan datang. Kita dengar bersama. فمثلا تقول من، هذه النون منطوقة، وفي التنوين تقول بيت، لكن إذا وصلت تقول بيت زيد، فدل على تنوين في الوصل لا ينطق. Nah, di sini ada mungkin sedikit gimana ya? Saya nggak berani juga bilang kekeliruan. Mungkin ya ya begitulah. Intinya di sini dibenarkan lagi ya, di transkrip ini memang penjelasan syekhnya di sini di video kalau kita dengarkan yang kita pahami bersama. Dari sampai sini tadi itu nun ini tertulis ya, terus dilanjutkan wafit tanwin, adapun tanwin itu baitun ya, baitun ketika dibaca, tapi ketika bersambung maka baitu zaidin. Nah, ini bisa dilihat di YouTube ini. Aduh, enggak bisa di zoom. Yang ini ya. Baitu zaidin fadalla ala tanwin fil wasl la yuntaq wa kadza la yuntaq. Baitu zaidin. Nah, di sini contohnya tidak sama yang ditranskrip. Yang mana kita ikuti yang ditranskrip ya. Kalau di YouTube-nya katanya ini menunjukkan tanwin menunjukkan bahwasanya tanwin pada saat bersambung itu tidak dibaca. Nah, ini ada mungkin kesalahan sedikit lah dari sananya. Wallahu alam. Kita ikuti yang mana? Yang transkrip. Karena yang transkrip adalah pelengkap dari yang di YouTube. Oke, kita langsung lanjut. Jadi yang di sini di transkrip dibilang, misalnya nih, contohnya adalah ketika nun sukun. Kalau nun sukun min, nunnya di sini tertulis ya, mantuk, dan dia juga terbaca dan tertulis ketika dia di akhir kalimat min ya. Misalnya begitu. Wafit tanwin, adapun ketika tanwin ya, ketika tanwin itu seharusnya dia kan begini seharusnya. Ada baitun. Tapi kalau dia jadi waqaf, di sini ada waqaf bait, maka dia jadi bait. Walaupun dia tertulis, walaupun dia tuntok atau mantuk tertulis, tapi dia tidak afwan. Walaupun dia tuktab, tapi dia tidak tuntok. Paham ya? Gitu. Ketika dia sukun, intinya tanwin, kalau tanwin pas sukun itu dia tetap tertulis tapi dia tidak dibaca tanwinnya, tidak, seolah-olah kayak tidak ada walaupun dia tertulis. Lakin idza wasalta, namun ketika kamu atau kita sambungkan dia ya, kita baca dia sambung, maka baitun jamil ya, dia ada muncul dia baitun jamil. Gitu contohnya. Semoga terpahami ya. وكذلك قلت بيت لا تكتب التنوين كحرف وإنما توضع كعلامة فقط. Nah, jadi di sini dibilang di video. Tidak. Di sini tadi sudah dijelaskan di awal di transkripnya. Nah, ditegaskan lagi, la tuktab tanwin kaharf. Jadi tanwin itu tidak tertulis seperti huruf. Dia itu ditetapkan sebagai alamat saja, tanda ya, an in un. Tuh, kita akan tahu atau sudah tahu bersama. وأحكامها واحدة من ناحية الأحكام الأربعة كما سيأتي في الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. Oke. Jadi wa ahkamuhuma, huma di sini menunjukkan dua. Wa ahkamuhuma wahida. Hukum-hukum daripada keduanya, maksudnya keduanya itu siapa dia? Daripada si tanwin, atau bisa dibalik ya, dan si nun sakinah. Nah, ini wahkamuhuma,
daripada hukum keduanya. Aduh. Itu satu ya, jadi satu. Ini nun sukun dan tanwin, atau tanwin dan nun sukun, nun sakinah. Itu hukum-hukum mereka jadi satu. Nah, sama dia di sini penjelasannya. Ya, terbagi atau terdapat 4 hukum di dalam hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Seperti yang akan dijelaskan nanti, yaitu ada idhar, ada idgham, iqlab, dan ikhfa. Ya. Oke. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. نعم. قال للنون إن تسكن للتنوين 4 أحكام فخذ تنويني. للنون إن تسكن يعني إذا كانت ساكنة أخرج بذلك المتحركة، فالنون المتحركة ليس لها أحكام، هي كبقية الحروف مثل فاء، طاء، ساء، وهكذا. وللتنوين Oke. Linuni intaskun. Maksudnya ialah idza kanat. Maksudnya kalau yang dibahas di sini adalah kalau nunnya itu sukun, sakinah. Adapun selain itu, maksudnya yang lawannya mutaharrika, nun yang berharokat itu bukan masuk pembahasan ini. Ya, laisa laha. Tidaklah masuk hukum yang kita bahas ini, yang dibahas sama Syekh. Hiya kabaqiyatul huruf. Dia itu sama seperti huruf-huruf lainnya maksudnya. Ya, misalnya ada fa, to, sa, dan lain-lainnya. Hukumnya maksudnya apa? Hukum yang dibahas di sini adalah yang as-sakinah, yang sakinah, bukan yang mutaharrika, bukan yang berharokat. Ya, jadi beda. Oke, kita garis dulu sampai sini. Tuh. كذلك له 4 أحكام كالنون الساكنة، 4 أحكام أصلها 4 أحكام، وحذف التاء المربوطة لضرورة الوزن. 4 أحكام فخذ تبييني، فخذ ما سأبينه لك. Oke, linuni walid tanwin ini. Walid tanwin itu begitu juga ya, dia ada 4 hukum di dalamnya. Sama seperti nun sukun atau nun sakinah. Sama kan tadi sudah dijelaskan. Tanwin sama nun sakinah itu ada ini. 4 hukum mereka. Nanti dijelaskan insyaallah. Arba'u ahkamin. Nah, ini di matannya kan begini bunyinya, arba'u ahkam. Aslinya itu arba'atu ahkam. Kata Syekh tadi. Ya, kenapa hadafat al-marbuta li daruratil wazn, untuk penghapusan tak marbuta, yaitu karena sebuah daruratul wazn. Maksudnya ada kepentingan di situ, ada maksud daripada sebuah wazan. Itu ada ilmunya sendiri. Fakhudh tabayyini, fakhudh ma saubayyinuhu lak. Fakhudh tabayyini maksudnya fakhudh, maka ambillah atau simpanlah, peganglah daripada yang dijelaskan ini ya, daripada yang kami jelaskan dengannya, dengan matan ini, dengan syara ini, untuk kita, untuk kamu. أولها فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فلتعرفي. فالأول إظهار قبل أحرفي. فالأول من هذه الأحكام 4 الإظهار قبل أحرفي، يعني وجود النون الساكنة أو التنوين قبل الأحرف. Oke, fal awwalul izhar. Yang pertama dari 4 hukum yang tadi disebutkan itu adalah izhar nih. Izhar qabla ahruf, sebelum huruf. Maksudnya dijelaskan. Ini wujudun nun sakinah aw tanwin qabla al-ahruf. Adanya nun sukun atau tanwin sebelum huruf-huruf itu. Maksudnya sebelum adanya huruf-huruf izhar. Jadi ada nun sukun atau tanwin ya. Nah, gitu. Ini duluan ada, baru setelahnya di sini ya huruf
huruf idhar. Afwan ya. Gitu. Semoga terpahami. Jadi adanya idhar itu terjadi ya ketika adanya nun sukun atau nun mati atau huruf yang bertanwin, setelahnya ada huruf idhar. Apa aja huruf idhar? Mari kita lanjutkan. ستة أحكام فلتعرفي، ستة أحرف فلتعرفي، ستأتي ستة أحرف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. هذه حروف الإظهار. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Nah, inilah huruf-huruf idhar. Ini yang saya garis bawah dengan warna biru. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf-huruf idhar. Hadhihi hiya huruful idhar. Inilah huruf-huruf idhar. Kita lanjut ke makna idhar. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. نعم، هذه هي حروف الإظهار. ومعنى الإظهار يعني أن تظهر النون وتظهر الحرف الذي بعدها كما هو، يعني تنطق الحرف كأنه لم يأتي إليه حكم أبدا. فمثلا jadi maksud daripada idhar yang dibahas di sini yaitu diperjelasnya nun, ya, diperjelasnya nun dan diperjelasnya huruf. Ini diperjelasnya huruf apa? Huruf yang datang setelahnya, setelah nun atau setelah tanwin di sini ya. Ini maksudnya nun atau tanwin juga bisa. Setelah nun itu nunnya diperjelas atau tanwinnya diperjelas, tapi huruf setelahnya juga diperjelas. Seperti itu. Ya maksudnya bagaimana? Maksudnya ya disebut atau dibaca huruf seolah-olah atau seperti tidak ada datang, tidak ada di situ hukum padanya. Seolah-olah itu seperti, padahal di situ hukumnya hukum idhar lah. Ya. Nah, jadi begitu dia. Ya. Contohnya kita dengar dulu. نون ساكنة بعد ألف من أحد تظهر النون وتظهر الهمزة من أحد. Nah, ini contoh yang dari Hamzah. Hamzun. Nah, di kalimat itu kan nun sakinanya atau nun sukunnya setelahnya Hamzah. Contohnya macam mana? Contohnya nih. Ya. Ini contohnya nih yang merah jelas sekali. Min ahadin. Jangan pula dibaca min ahadin atau lain sebagainya, tapi dibaca nunnya diperjelas, hamzahnya diperjelas. Ini contoh dari yang hamzah nih kan, semoga terpahami. Tudhirun nun diperjelasnya nun dan tudhirul hamzah diperjelasnya juga hamzahnya di situ. Terus juga dan begitu pula ketika hamzah dan nun ini dalam satu kalimat nih kan, dalam satu kalimat. Memangnya yang tadi coba fokus, ini kan ini satu kalimat, maksudnya satu kata, ini kata lain nih kan, dia berpisah. Kalau ini dalam satu kalimat tergabung, dia tetap berlaku hukum juga idhar gitu. Jadi saya jelaskan duluan yang ini, yang kuning ya, saya jelaskan duluan. Memang datangnya idhar atau idhar itu ada pada satu kalimat atau dua kalimat. Maksudnya sini ada pada satu kata, ada juga pada dua kata yang berpisah kayak tadi di atas ya, yang hamzah. Min ahadin itu kalimatain. Kalau yang ini wayan auna itu kalimah. Nah, satu kalimat dia. Kalimat di sini maksudnya dalam bahasa Indo berarti satu kata ya dia. Ini kan kalau yang wayan auna ini ini satu kata. Ya, satu kata. Satu kata bersambung dia wayan auna. Kalau yang ini dia berpisah. Itu dua kata. Jadi dia kalimatain. Jadi ini waqat ya'til idhar, dan terkadang atau idhar itu datang dengan satu kata
bisa juga dengan dua kata. Terjadinya idhar ya maksudnya. Oke, kita lanjut. هاء وهم ينهون نون وهاء، لأن أحكام فالإظهار ممكن أن يكون في كلمتين وممكن أن يكون في كلمة. Nah itu yang syekhnya, yang tadi saya sudah jelaskan, tadi syekhnya jelaskan. Nah kita langsung ke haknya. Hak contohnya apa? Wahum, yang ini yang merah sudah jelas ya. Yanhauna. Nah ini dalam satu kalimat dia. Di sini nun matinya, nun sukunnya setelahnya ha. Nah ini contohnya. Habis itu lanjut. كذلك الهمزة في كلمة واحدة ينأون. Nah ini yang tadi. همز فهاء ثم عين حاء. هاء مثلا من هذه نون ساكنة وهاء. Nah jadi saya disclaimer dulu. Jadi di transkrip ada perbedaan dengan yang di video. Jadi ada penjelasan di video yang dicepat-cepatkan, maksudnya yang tidak dijelaskan, maka di transkrip menjadi pelengkap penjelasnya. Nah kita langsung di sini ya. Contohnya ain, contohnya ha. Misalnya contohnya ain min alakin. Nah, jelas. Nunnya diperjelas, ainnya diperjelas. Contohnya ha min haitsu, min ha, jelas. Nun mati ya setelahnya ada ha. Nun mati di sini setelahnya ada ain. Tuzhiruha, maka diperjelaslah bacanya. Oke ya, semoga terpahami. نظهرها ثم غين خاء أجر غير ممنون، وكقوله فسينغضون إليك رؤوسهم، هذه في كلمة واحدة، ولا توجد في القرآن كلمة في إظهار الغين سوى في هذه الآية فسينغضون إليك رؤوسهم. Oke, jadi ini, nah di sini ini ditranskrip ya, jangan dijelaskan. Muhmalatani, yang di matan itu ya, kita kembali lihat dulu ke atas. Nih muhmalatani, hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani. Ini muhmalatani penjelas dari sini, dari ain dan ha. Maksudnya adalah muhmalatan, dua huruf yang tidak bertitik. Goiru mankutotani, goiru mankutotan ya, dua huruf yang tidak bertitik, itu maksudnya. Nah langsung Syekh tadi lanjut langsung ke sini yang huruf go. Contoh huruf go ini yang terpisah kan. Ajrun goiru mamnun. Adapun ini fasayun giduna ilaika ru'usahum. Fasayun giduna, ini dua-duanya contoh apa? Contoh huruf idhar, contoh hukum idhar pada huruf go ya, ini huruf go-nya. Ini jelas. Nah, ya tapi yang menariknya adalah yang kedua ya. Fun fact-nya ini apa? Nah, ini satu-satunya kalimat yang ada dalam Quran. Maksudnya apa? Maksudnya nih, hadhihi kalimah wahidah. Wala tujad fil Quran kalimah fi idhar al-go siwa hadhil ayah. Maksudnya ini kan satu kata kalimah tadi. Satu kata ini, kalimah ini yang berhukum idhar dengan go di dalam Quran itu hanya ini. Nah, di mana tuh? Ini saya bantu carikan. Al-Isra ayat 51. Itu dia. Fasayun ghiduna, satu-satunya dalam Al-Qur'an. Kalau nggak percaya atau ragu bisa dicek sendiri. Nah, terus ini kha, contohnya kha langsung min khauf, min kha. Nun matinya setelahnya ada kha, maka diperjelas keduanya. Nah, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Dars kedua pada penjelasan syarah Tuhfatul Atfal. Syukran jazilan, barakallahu fikum. As'alullaha
Nas'alullah as-salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.